Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 TPSM 1 dan 10 TPSM 2. Setiap hari Senin dan Selasa kembali lagi dengan Pak Rozak di mata pelajaran gambar teknik otomotif. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menggambar konstruksi pada sebuah bidang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menggambar konstruksi garis singgung. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggambar sebuah garis singgung dari dua buah lingkaran seperti ini. Nah, yang ini ya. Nah, penasaran bagaimana caranya? Nah, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Check this out. Diketahui dua buah lingkaran, yaitu lingkaran L1 dan lingkaran L2, di mana panjang diameter dari L1 itu adalah 40 mm dan untuk panjang diameter dari lingkaran L2 itu adalah 80 mm. Kemudian jarak titik pusat lingkaran L1 dengan L2 itu adalah 120 mm. Setelah kita mengetahui spesifikasi dari gambar, maka kita akan mulai menggambar. Yang pertama kita gambar adalah lingkaran L1 dengan diameter 40 mm. Artinya jari-jarinya adalah 20 mm. Kita paskan terlebih dahulu jangka di penggaris. Kemudian kita lakukan penggambaran lingkaran dengan diameter 40 mm atau jari-jari 20 mm di kertas gambar. Setelah lingkaran selesai, titik pusatnya kita beri notasi A dan lingkarannya kita beri nama dengan L1. Kemudian dari titik A kita buat sebuah garis lurus sepanjang 120 mm. Pada ujung garis kita beri notasi B. Garis AB ini merupakan jarak antara titik pusat lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua, sehingga jaraknya adalah 120 mm. Kemudian dari titik B kita akan membuat lingkaran yang kedua dengan diameter 80 mm atau jari-jarinya 40 mm. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti ketika menggambar lingkaran L1. Setelah lingkarannya jadi, kita beri notasi atau nama L2. Selanjutnya kita akan membagi garis AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Caranya dengan menyeting ukuran jangka dengan ukuran bebas, namun dikira-kira ukuran tersebut melebihi dari ukuran separuh AB. Nah, kalau sudah, kita letakkan jarum jangka pada titik B, kemudian kita buat sebuah busur di bagian atas dan di bagian bawah. Seperti ini ya, seperti di video. Kemudian ganti jarumnya di titik A, kita buat busur lagi di bawah sehingga muncul sebuah persinggungan. Kita buat busur lagi di bagian atas sehingga muncul lagi persinggungan, sehingga persinggungannya ada di bagian atas dan bawah. Nah, dari dua persinggungan ini kita tarik sebuah garis. Garis ini akan membagi garis AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, di persinggungannya kita beri notasi C. Kemudian dengan berpusat pada titik C, kita buat sebuah lingkaran dengan jari-jari CA atau CB. Kemudian lingkaran ini kita beri notasi atau nama L3. Ukuran L3 ini diameternya adalah 120 mm. Kemudian kita akan membuat lingkaran baru dengan nama lingkaran L4 yang berpusat pada titik B, di mana ukuran diameter L4 ini merupakan pengurangan dari diameter L2 dikurangi L1, yaitu 80 kali 40, hasilnya adalah 40 mm. Kemudian seperti biasa kita setting dulu jangka di penggaris. Selanjutnya setelah setting selesai, kita lakukan pembuatan lingkaran
dengan titik pusat di B. Setelah lingkaran jadi, kita beri nama lingkaran tersebut dengan notasi L4. Lingkaran L3 dan lingkaran L4 menghasilkan dua buah persinggungan, yaitu di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, persinggungan ini kita beri notasi D dan E. Kemudian dari titik A ke E dan dari titik A ke D kita akan menarik sebuah garis lurus. Kemudian kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis AD dan garis AE. Namun garis tegak lurus tersebut harus menyinggung titik D, titik E, dan juga titik A. Caranya dengan meletakkan penggaris segaris dengan garis AD, kemudian pasangkan penggaris siku-siku 90 derajat, kemudian tarik garis yang menyinggung titik D seperti di gambar ini. Kemudian dengan cara yang sama kita buat garis yang tegak lurus dengan garis AD namun menyinggung titik A. Nah, seperti pada video. Sehingga kita sudah membuat garis yang tegak lurus dengan garis AD yang menyinggung titik D dan titik A. Selanjutnya dengan cara yang sama dengan yang tadi, kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis AE, namun garis tersebut harus menyinggung titik E. Caranya seperti pada video. Kemudian selanjutnya kita geser, kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis AE namun menyinggung titik A. Nah, setelah pas kita tarik garis, akhirnya kita bisa membuat garis yang tegak lurus dengan garis AE dan garis AD dan yang menyinggung titik A, D, dan E. Garis tegak lurus tersebut ternyata menyinggung lingkaran L2 dan juga lingkaran L1. Nah, kita beri notasi persinggungannya dengan huruf F, G, H, dan I. Bisa kalian lihat pada video. H, F, I, G. H, F, I, G. Lalu dari keempat titik ini kita tarik sebuah garis. Pertama kita tarik garis di titik H ke F. Seperti ini ya. H ke F. Kemudian kita tarik garis I ke G seperti ini. Nah, sekarang kita sudah membuat garis HF dan garis IG. Untuk kalian ketahui, garis singgung yang menyinggung lingkaran L1 dan L2 itu adalah garis FH dan garis GI. Jadi dengan tergambarnya dua garis tersebut, kalian telah menyelesaikan penggambaran garis singgung dua buah lingkaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video tutorial bagaimana cara menggambar garis singgung dari dua buah lingkaran. Nah, kalau kalian masih belum paham, ulangi lagi videonya dari awal agar kalian bisa benar-benar memahami, dan jangan lupa langsung dipraktekkan dan dituangkan di dalam kertas gambar kalian. Sekian dulu penjelasan dari Pak Rozak untuk mapel GTU pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.